Raden dari Politeknik UI. Saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus mewakili pertanyaan teman-teman saya. Maaf ya Bu, izin minta waktunya. Oke, dengan senang hati. Pertanyaan yang pertama nih Bu. Apa yang menjadi sumber inspirasi utama Ibu dalam menulis puisi-puisi yang memenangkan penghargaan ini? Seperti tadi saya bilang, kalau saya itu di buku ini itu adalah akumulasi dari berbagai macam peristiwa yang melintas dalam kehidupan saya, baik hal-hal yang sifatnya pribadi maupun hal-hal yang di luar diri, seperti tadi ada peristiwa-peristiwa kematian, epidemi misalnya gitu ya. Jadi kepekaan saya dalam melihat sekeliling itu yang menjadi inspirasi saya untuk saya tuliskan menjadi puisi-puisi. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan yang lain Bu, adakah tokoh sastra atau karya sastra yang lain yang mempengaruhi karya puisi Ibu? Kalau mempengaruhi saya nggak tahu ya, tapi begini, saya itu juga tidak ingin menjadi pengekor gitu. Saya ingin menampilkan diri saya gitu, menampilkan apa yang khas saya gitu. Tetapi itu kan melalui ini ya, melalui perjalanan gitu, melalui proses. Tapi kalau yang saya suka itu pasti banyak, dalam dan luar negeri itu banyak. Itu saya mengoleksi banyak buku-buku untuk referensi saya. Saya ingin tahu bagaimana gaya penulisan para penyair lain gitu ya. Tetapi ketika saya menuliskan puisi saya sudah tidak lagi mau mengikuti gaya mereka gitu. Karena kalau saya ikut gaya mereka itu tidak menolong untuk prestasi saya gitu. Ibu, mungkin ada beberapa rekan saya ini ada yang mengajukan pertanyaan juga. Oke. Saya mungkin cuma ada satu pertanyaan aja Bu. Kok satu sih? Satu aja. Ibu ada pesan gak sih buat para penulis-penulis muda yang baru memulai karir dalam menulis puisi? Menulislah, jangan takut. Jangan takut dicibir, jangan takut dikritik. Karena yang menentukan kesuksesan kita, yang menentukan kemajuan kita, yang tahu bagaimana kita berproses adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak punya hak untuk mempengaruhi mood kita. Kan biasanya kalau kita dengarkan omongan orang, mungkin kritik dan sebagainya, itu akan melemahkan. Ketika ada datang kritik, terima, tetapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan, yang kita tulis, yang kita sedang jalankan menurut misi kita gitu, itu adalah benar untuk kita gitu. Jadi satu hal adalah yang perlu benar-benar ditekankan dalam hal ini ya, kalau adik-adik ingin menjadi penulis, jangan takut, tulis apa saja, jangan takut mengeluarkan isi hati, mengeluarkan isi pikiran, karena itu adalah semua proses latihan yang akan mematangkan gitu. Oke Bu, makasih ya. Nah, satu doang ya? Iya, satu aja saya. Aku ada pertanyaan sih Bu. Oke. Kan ada kiat-kiat khusus nggak sih Bu, biar kan katanya nggak menebak juga ya Bu menang dalam perlombaan ini, walaupun ada keinginan untuk bisa ini. Tapi ada nggak sih Bu kiat-kiat khusus dalam menulis puisi-puisi ini, menyusun puisi-puisi ini biar untuk kemenangannya ini? Kan saya menulis puisi bukannya baru tahun ini, kan sudah mundur ke belakang itu udah belasan tahun lalu gitu ya. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah untuk orang yang ingin mengikuti festival atau kontes adalah jangan berpikir untuk menang. Jangan menebak-nebak kayak gini, kalau kayak gini juri suka nggak ya? Kalau gini salah nggak ya? Kemarin yang menang siapa ya? Kayak apa ya bukunya? Jangan, karena memang itu ya tadi seperti Pak Maman bilang, setiap festival atau setiap kontes atau setiap perlombaan dan sayembara itu sebenarnya menginginkan adanya kesegaran-kesegaran baru dalam karya gitu. Tugas kita adalah berkreasi. Kalau kita sudah dipenuhi dengan ambisi untuk menang, biasanya malah nggak menang. Karena apa? Kita sudah dibebani dengan banyak ya, dengan banyak begini bisa nggak ya, begini bagus. Akhirnya yang mau kamu tulis itu apa gitu? Kamu cuma mau menyenangkan hati orang. Tetapi yang intinya adalah
bahwa kamu sebagai kontributor untuk kehidupan gitu ya melalui tulisanmu itu hilang gitu. Jadi ya memang kuncinya adalah menulis sesuai konsep yang sudah kita buat. Kita menulis tentang apa? Misal saya mau menulis tentang lingkungan hidup karena saya melihat lingkungan sekarang seperti ini. Saya ingin menulis puisi-puisi tentang lingkungan hidup yang sudah saya rekam fragmen-fragmen peristiwanya gitu. Jadi mungkin orang itu sudah punya catatan. Jadi memang tidak bisa instan ya. Hari ini menulis untuk bikin satu buku cukup nih seminggu. Nggak bisa begitu gitu karena itu melalui proses pematangan dan pendalaman di dalam batin gitu. Dalam batin, dalam pikiran. Dan satu puisi aja mungkin orang bisa bongkar pasang sampai sesuai gitu. Itu puisi ya. Sama halnya sih dengan karya tulis yang lain kan pasti ada. Kita nggak bisa sekali jadi, itu makanya perlu kita editing dan bagaimana finishing touch-nya dan sebagainya gitu. Jadi ada proses yang memang harus dijalani gitu. Sama satu pertanyaan sih Bu terakhir, ada kendala nggak sih Bu selama selama persiapan untuk lomba ini Bu? Kalau lomba itu kan titiknya ketika kita menyerahkan buku ya, waktu ada tidak ada masalah karena bukunya kan udah ada. Yang ada ada tingkat kesulitan, ada proses dan sebagainya itu adalah ketika si penulis mulai mencari ide, mulai menetapkan gagasan dan tema-tema untuk puisinya, kemudian mulai menuliskannya, kemudian nanti ada proses editing, proses penghalusan dan sebagainya, baru kemudian dia menyerahkan itu kepada penerbit. Itu kan prosesnya bisa setahun. Nah, ketika kita udah punya buku, suatu komunitas mengadakan sayembara kan kita tinggal kasih. Ya, jadi memang tidak ada kendala ketika berhadapan dengan penyelenggaranya gitu. Karena sebelumnya yang prosesnya itu. Iya. Aku ada lagi. Aku izin bertanya, Ibu tuh mulai berkarya tuh sejak kapan dan apa sih yang mendorong Ibu untuk terus berkarya? Saya memang menyenangi kata-kata dan itu akhirnya berkembang menyenangi buku gitu. Saya mulai membaca itu karena memang di dalam keluarga sejak saya umur 4 tahun mungkin ya, karena saya 5 tahun udah bisa baca waktu itu. Memang sudah dibiasakan dijejelin buku gitu, buku. Akhirnya karena di rumah adanya buku, saya baca buku dan terus sampai sekarang. Tetapi spesifik mengenai puisi itu saya baru tulis secara serius tahun 2010. Tapi karena kesenangan saya kepada kata-kata dan menemukan tantangan bagaimana mengeksplorasi kata-kata, yaitu memang berjalan sampai sekarang. Bukan hanya puisi tapi juga cerpen, novel gitu ya. Nah, itu memang merupakan kombinasi dari kesenangan kepada kata-kata, kesenangan saya kepada orang ya, bahwa orang itu, setiap orang betapa rumitnya kehidupan kalau kita saksikan masing-masing orang punya konflik sendiri-sendiri ya, punya cerita sendiri-sendiri yang kadang kita tidak pernah duga, dan itu pengalaman orang, romantika hidup orang itu adalah sumber untuk pengayaan diri kita sendiri. Ketika kita senang memperhatikan itu, bukan senang urusan orang lain ya sebenarnya, itu agak berbeda gitu. Tetapi saya berpikir gitu ya, Masya Allah kehidupan ini kok beraneka ragam ya. Saya pikir si A begini, kok ternyata begitu. Saya pikir si B ini begini dalam pandangan saya dari luar, dari permukaan. Ternyata ketika saya mengetahui hidupnya seperti itu. Jadi saya mulai melatih kepekaan di situ gitu. Nah itu yang saya pelan-pelan tulis dalam buku catatan. Bukan untuk dibukukan, catatan aja gitu. Yang kalau saya baca lagi, saya merasa punya keintiman dengan orang ini. Oh, cerita dia ada di saya. Dan saya menulis ini bukan untuk dirumpiin, tapi untuk pengayaan diri gitu. Saya bisa belajar dari kejatuhan dia, atau dari kebangkitan dia, dari keberuntungan dia, dari kemalangan dia.
Nah, itu yang kelak kemudian ketika saya intens menciptakan puisi, itu membantu gitu. Jadi memang sudah ada di sini dan di sini gitu, jadi tinggal dikeluarin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu dan telah bersedia diwawancara oleh kami. Saya mewakili rekan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada rekan-rekan kami berhalangan hadir? Terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir di ruangan hari ini dan mengikuti acara diskusi sampai selesai. Untuk adik-adik mahasiswa yang belum punya kesempatan, nanti mungkin banyak ya acara-acara di PDSHB Yasin ini yang bisa memperkaya wawasan kalian dalam ilmu sastra. Ilmu sastra juga adalah ilmu kehidupan. Jangan segan-segan mencari info ke sini karena kita terbuka ya. Ajak teman banyak-banyak karena belajar di kelas tidak cukup. Belajar di kelas tidak cukup. Belajar di kelas 1 tahun dengan keluar mengikuti suatu diskusi 1 hari itu mungkin sama ininya ya, impactnya gitu. Karena itu sesuatu yang kita alami secara langsung. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses dalam segala hal yang kalian tekuni. Baik, terima kasih. Sama